Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Arini. Saya dari Prodi D3 Gizi Politeknik Kesehatan Kemenkes Mataram. Di sini saya akan menjelaskan seputaran tentang Pancasila sebagai ideologi negara. Pancasila sebagai ideologi negara berarti Pancasila dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama, hak asasi manusia, dan bekerja sama. Ideologi berasal dari bahasa Yunani yang diambil dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea berarti ide atau gagasan sebuah pikiran atau konsep, sedangkan logos berarti hasil pemikiran. Jadi berdasarkan bahasa, ideologi adalah ilmu yang mencakup ilmu kajian asal mula, juga hakikat buah pikiran atau gagasan. Ideologi juga disebut a system of idea, yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan, lalu melengkapinya dengan berbagai sarana juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai disesuaikan dengan kenyataan nilai-nilai yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Berarti dapat disimpulkan bahwa ideologi merupakan hasil pemikiran yang isinya mencakup nilai-nilai tertentu demi mencapai sebuah tujuan tertentu yang ingin dicapai. Ideologi disebut juga sebagai identitas dari sebuah negara karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas sebuah masyarakat negara. Selanjutnya, fungsi ideologi. Seperti halnya kartu identitas yang umumnya dimiliki setiap orang sebagai tanda pengenal, ideologi juga dapat digunakan sebagai tanda pengenal dari sebuah bangsa. Selain itu, ideologi memiliki fungsi lainnya, yaitu fungsi kognitif dan orientasi dasar. Sebagai fungsi kognitif, berarti ideologi dapat dijadikan sebuah landasan bagi suatu negara dalam berkehidupan dunia. Fungsi orientasi dasar berarti ideologi merupakan hal yang dapat dijadikan sumber wawasan dan makna bagi rakyat. Juga dapat menjadi pembimbing bagi rakyatnya dalam mencapai tujuan. Ideologi memiliki kedudukan yang sentral bagi setiap bangsa. Hal tersebut disebabkan ideologi peranannya mencakup berbagai hal dan menjadi pedoman bagi masyarakat dalam mencapai tujuannya. Selanjutnya, kedudukan Pancasila dalam kehidupan bernegara dalam perumusan Pancasila. Sebagai ideologi negara merupakan proses yang panjang. Berbagai penafsiran filosofis serta ideologis dilakukan agar mencapai nilai-nilai yang kita kenal hingga sekarang. Pancasila sendiri memiliki beberapa kedudukan dalam kehidupan bernegara masyarakat Indonesia, yaitu yang pertama sebagai jiwa bangsa Indonesia, yang kedua sebagai ciri dan pribadi bangsa Indonesia, yang ketiga sebagai pedoman hidup bangsa Indonesia, yang keempat sebagai dasar negara, yang kelima sebagai sumber dari segala hukum, yang keenam sebagai perjanjian yang luhur ketika negara Indonesia didirikan, yang ketujuh sebagai tujuan atau cita-cita bangsa. Kedudukan ini jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan pedoman bagi masyarakat Indonesia dalam menjalankan aktivitas kehidupan bernegara. Pancasila adalah petunjuk dalam kehidupan bernegara bagi masyarakat, layaknya arah yang tidak pasti dari kapal tanpa kompas. Demikian juga negara akan tanpa arah bila tidak ada Pancasila. Selain itu, Pancasila juga memiliki nilai sejarah karena proses pembentukannya sebagai hasil dari perjanjian para wakil golongan ketika mendirikan negara Pancasila. Berdasarkan kedudukan dan fungsinya yang ternyata begitu penting, maka Pancasila harus dapat dijaga keluhurannya oleh setiap warga negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara. Peran Pancasila sebagai ideologi negara memberi bimbingan kepada masyarakat Indonesia dalam menentukan sikap dan tingkah laku. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila dijadikan patokan aturan oleh bangsa ini dalam berbuat di kehidupan bermasyarakat serta bernegara. Kedudukan nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila adalah sebagai aturan tentang moral. Oleh karena itu, pelaksanaannya juga harus berdasarkan pada keyakinan dan kesadaran penggunanya. Apabila aturan Pancasila sebagai ideologi dilanggar, maka hukumannya adalah berupa sanksi moral dan sosial. Mereka yang melanggar dan tidak berpedoman pada nilai-nilai Pancasila tidak akan terkena sanksi hukum. Jadi ada baiknya mereka merasa malu dengan sikap dan tingkah laku yang melanggar norma Pancasila. Selanjutnya, makna Pancasila sebagai ideologi negara.
Adapun makna Pancasila sebagai ideologi negara sebagai berikut. Yang pertama, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan atau patokan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Dua, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu 1. Visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. 2. Visi antara merupakan visi bangsa Indonesia hingga tahun 2022. Yang ketiga, visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN. Mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Selanjutnya, sejarah perkembangan ideologi Pancasila dari masa ke masa. Yang pertama, ideologi Pancasila pada zaman Orde Lama. Pada masa Orde Lama, Pancasila masih dalam tahap dibangun untuk dijadikan keyakinan sekaligus ciri khas bangsa Indonesia. Presiden Soekarno yang mengusung konsep Pancasila menyatakan meski berasal dari mitologi yang belum jelas, tetap saja dapat membimbing masyarakat Indonesia menuju kesejahteraan. Pada masa ini, perkembangan Pancasila dipengaruhi oleh berbagai kondisi dan situasi di dunia yang masih dilanda kekacauan. Masa Orde Lama merupakan masa pencarian bentuk Pancasila, terutama pengaruhnya terhadap kehidupan bernegara. 2. Ideologi Pancasila pada zaman Orde Baru. Pada masa ini, gejolak politik di Indonesia sangat mengkhawatirkan. Dimulai dengan pecahnya peristiwa G30 SPKI, kemudian peristiwa dikeluarkannya surat pemerintah 11 Maret pada tahun 1966. Walaupun pemerintahan Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai ideologi negara, pelaksanaannya pada tahun-tahun berikutnya ternyata malah keluar dari jalur. Banyak dari kebijakan pemerintah yang tidak sejalan dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Pada masa Orde Baru terdapat beberapa tindakan pemerintah yang keluar dari nilai-nilai Pancasila, antara lain 1. Kekuasaan presiden yang dilanggengkan hingga 32 tahun lamanya. 2. Adanya penafsiran sepihak Pancasila lewat program P4. Dan yang ketiga, adanya penindasan terhadap gagasan atau hasil pemikiran secara sepihak hingga orang-orang takut mengeluarkan pendapatnya. 4. Adanya penindasan dalam bentuk fisik seperti yang terjadi di Timur, Aceh, Irian Jaya, dan lainnya. 5. Adanya diskriminasi terhadap masyarakat non-pribumi, juga kelompok yang minoritas. 3. Ideologi Pancasila pada masa reformasi. Yang dimaksud reformasi adalah sebuah kegiatan menata ulang, memformat ulang atau menata kembali segala hal yang dianggap keluar jalur dan dikondisikan agar kembali pada bentuk yang sebenarnya, sesuai dengan tujuan asalnya. Reformasi bisa juga diartikan sebagai pembaruan untuk menuju hal yang lebih baik lagi dan sesuai dengan harapan. Ada beberapa syarat yang harus diperhatikan untuk dapat melakukan reformasi atau pembaharuan, yaitu 1. Terdapat penyimpangan. 2. Harus mengacu pada sebuah struktur kerangka tertentu. 3. Reformasi harus mengembalikan sistem pada dasar negara demokrasi. 4. Reformasi harus berupaya dilakukan untuk hal yang lebih baik. 5. Reformasi harus berlandasan pada ketuhanan yang Maha Esa serta menjamin persatuan bangsa. Adapun tujuan yang dilakukan reformasi adalah sebagai berikut. 1. Untuk melakukan perubahan yang bertahap demi menemukan pembaruan nilai-nilai dalam kehidupan bernegara. 2. Melakukan penataan terhadap seluruh struktur kenegaraan, termasuk hukum dan undang-undang yang menyimpang dari tujuan. Untuk melakukan perbaikan di berbagai aspek kehidupan seperti bidang politik, ekonomi, sosial budaya, juga pertahanan keamanan. 4. Meniadakan segala kegiatan dan kebiasaan dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan reformasi seperti KKN, kekuasaan otoriter, penyimpangan, dan penyelewengan lainnya. Inti dari pembaharuan dalam reformasi adalah mempertahankan hal baik yang telah ada di kehidupan bernegara sebelumnya, lalu mengoreksi kekurangan yang ada sekaligus menyusun pembaharuan demi menjawab tantangan masa depan.
Pancasila sebagai ideologi negara telah melewati beberapa fase perkembangan. Walaupun dipertahankan, Pancasila beberapa kali mengalami penyelewengan dalam praktiknya. Namun, akar nilai-nilai Pancasila terlalu kuat sehingga masih dapat bertahan hingga saat ini. Pancasila sebagai pedoman hidup akan tetap menjadi acuan masyarakat Indonesia dalam menjalani kehidupan bernegara. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Matur tampi asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.